Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pendengar, pemirsa yang senantiasa mencintai kehidupan yang lebih indah. Mengapa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Perintah Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpikirlah tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan kamu berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam tradisi filsafat, istilah Yunaninya adalah filsafat pantheisme yang diajarkan oleh Plotinus sebagai Neoplatonisme. Plotinus mengajarkan bahwa untuk mengkaji secara mendalam dan mengetahui tentang keberadaan atau eksistensi Tuhan, minimal digunakan dua metode. Metode pertama adalah metode top down. Metode kedua adalah metode bottom up. Metode top down adalah bagaimana kita melihat, mengkaji, merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri kepada makhluknya. Sedangkan metode bottom up, manusia yang melakukan kajian terhadap alam ini sebagai instrumen, alam sebagai alat untuk menuju keyakinan bahwa ada penciptanya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemikirannya Al-Farabi, seorang filosof Islam, menyatakan bahwa manifestasi daripada sebuah hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah, beliau melahirkan sebuah teori yang disebut dengan emanasi. Emanasi itu adalah pancaran. Pancaran inilah teori pancaran. Tuhan menciptakan makhluk itu dengan melalui pancaran akal-akal. Yang disebut di situ ada akal murni. Itulah Allah sebagai maha pemikir, maha pencipta, maha segala-galanya. Di akal murni itu melahirkan akal faal, akal yang bekerja, atau akal yang melakukan penguraian secara bertahap, yang disebut mulai akal 1, akal 2 sampai akal ke-10. Kenapa ini dilakukan oleh Al-Farabi? Untuk menjawab pertanyaan orang-orang Arab Jahiliyah. Orang-orang Arab Jahiliyah ditanya, siapa nama Tuhanmu? Ya Allah. Bagaimana cara Tuhanmu menciptakan makhluk? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Karena itu lahirnya ilmu filsafat ini untuk mencerdaskan manusia memahami tentang eksistensi Allah dan esensi. Eksistensi Allah itu keberadaan ini yang kita bisa kaji
dengan melalui kauliyah dan kauniyah. Kauliyah Allah adalah firman-Nya, kauniyah adalah realitas. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam kehidupan supaya kita bisa memandang banyak keindahan, banyak keajaiban, banyak keistimewaan dan banyak kebenaran, bahwa itu mencirikan atau menggambarkan sebagai realitas Allah itu adalah Maha Pencipta, maka kita harus pandai-pandai menggunakan akal pemikiran untuk mengkaji apa yang ada di muka bumi ini. Karena itu Allah senantiasa memerintahkan kepada kita, Kul sirru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul minal mu'minin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, kamu bisa memperhatikan bagaimana akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Karena itu sebenarnya traveling itu adalah proses untuk melakukan kajian sekaligus menikmati keindahan, menikmati tanda-tanda kenyataan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui generasi-generasi yang masa lalu dan boleh jadi menjadi inspirasi generasi masa depan. Karena itu pemirsa sekalian, untuk melihat alam ini maka lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan. Ada the natural science, ada social science. Ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial. Di ilmu pengetahuan alam ini terbagi lagi menjadi beberapa cabang. Ada ilmu eksakta, ada ilmu kimia, fisika, biologi. Dan disinilah fungsi akal untuk melakukan kajian-kajian ilmu pengetahuan yang ada di permukaan bumi. Begitu juga ilmu sosial. Ilmu sosial itu harus belajar tentang sejarah, tentang geografi, tentang sosial, tentang psikologi dan seterusnya, belajar tentang agama, bahasa dan seterusnya. Karena itu pemirsa sekalian, orang yang tidak menggunakan akal dan tidak memaksimalkan akal dalam kehidupan, dia tidak bisa menemukan kebenaran-kebenaran yang nampak dalam kauniyah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ingatlah bahwa di dalam pemikiran manusia itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ada akal potensial, ini manusia paling rendah. Tidak memfungsikan akal, hanya potensi untuk mengkonsumsi, menikmati sesuatu yang material. Yang kedua ada akal aktuil, ya, ada akal aktuil. Ini akal yang sudah menuju kepada dunia vertikal. Dalam rangka memasuki yang disebut dengan akal kritis. Orang yang kritis ini adalah orang yang paling cerdas, tapi kritis yang berdasarkan Islam value. Jadi ada nilai Islam. Di atas akal kritik ada namanya akal malakul. Di atas ada akal malakul ada namanya akal mustafa. Karena itu pemirsa sekalian, bagaimana mengasah otak atau mengasah akal untuk senantiasa mengagumi ciptaan Allah sekaligus meyakini, dan kan itu adalah bagian daripada iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya iman kepada eksistensinya, tetapi iman kepada esensinya, serta iman kepada sifatnya, iman kepada nama-nama yang baik pada dirinya, dan iman kepada semua ciptaannya. Karena itu, perlakukanlah semua makhluk ini sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Karena Allah tahallaq bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu kepada semuanya sebagaimana akhlak Allah kepada semua makhluk. Semoga ada manfaatnya menjadi renungan kita menjadi manusia yang bijak untuk mampu melihat banyak keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.